Luasnya sabar adalah samudra, namun ingat, emosi yang tertahan bisa menggulungmu. Menjelang tengah malam, Bian tiba di rumah. Sesekali langkahnya terantuk, bukan karena mabuk atau mengantuk, melainkan raganya berjalan tanpa jiwa. Sesekali juga ia masih terisak, hatinya hancur, terpuruk dan tidak bisa bangkit lagi. Ia melepaskan topi yang dikenakan, kemudian duduk pasrah di kursi ruang makan. Tangannya masih gemetaran saat meneguk air dingin. Sekarang, apa yang harus ia lakukan? Siapa yang harus disalahkan? Kesalahannya adalah tidak bisa melindungi istrinya. Kesalahan istrinya adalah melindungi pria yang sudah merenggut harga dirinya. Kesalahan mereka adalah mencintai terlalu dalam. Sekali lagi ia membekap mulut sekencang mungkin. Keheningan malam harus tetap seperti ini. Walau berusaha keras menghentikan deras air mata, kenyataannya ia tidak bisa menghentikan hati untuk berhenti menangis. Ia membenamkan wajahnya pada tumpukan tangan di atas meja. Punggungnya terlihat naik turun. Sungguh harga diri yang dijunjung setinggi langit sekarang tidak ada lagi artinya. Pagi menyapanya, guncangan pelan di punggung mengusik mimpi. Bian segera memalingkan wajah ketika menatap Siti yang terkejut mendapati salah satu majikannya tertidur di ruang makan. Bian tidak mengatakan apapun. Kumandang azan subuh membuat hatinya mendadak nyeri. Langkahnya terhenti di undakan terakhir anak tangga, kemudian menatap nyalam pintu kamar yang selama ini menemani indah rumah tangganya. Suara deritnya memaksa ia kembali menitikkan air mata, kemudian melangkah ragu mendekati wanita itu, mengamati setiap lekuk wajahnya yang masih terlelap. Istrinya adalah alasan untuk tetap hidup. Sekarang, bagaimana ia bisa melanjutkan perjalanan takdir? Marisa meletakkan penekuk ke piring Bian, menuangkan susu juga menggeser kursinya untuk bisa lebih dekat dengan dia yang beberapa hari ini terlihat murung. Sibuk mas? Tanyanya yang dijawab anggukan kepala. Bian meneguk susu lalu meraih tas kerjanya. Pagi ini aku ada pertemuan di Bintaro, kamu pergi diantar sopir saja. Bian pergi tanpa mendengar jawaban Marisa. Setelah hari itu, Bian mulai menimbang sebuah keputusan besar. Ia tidak bisa hidup tanpa Marisa, tetapi sungguh apa harus bersikap seperti ini, seolah semua baik-baik saja dan membiarkan bom waktu berdetak tepat di tengah kebahagiaan. Dalam satu detik, hanya butuh sesaat untuk menghancurkan semua. Hari ini adalah saat sakral untuk keluarga Sujarmoko. Awalnya, Bian dan Marisa hanya menginginkan pengajian sederhana bersama anak-anak panti. Tetapi Asmarini tetap meminta tradisi Mintoni diadakan. Semuanya hampir siap. Sebenarnya tamu yang diundang tidak banyak, benar-benar kerabat dekat, Mieke, beberapa anak dari panti asuhan, tetangga dan kolega yang dianggap seperti keluarga. Sedari pagi, Nastiti juga Arisetia sibuk mengawasi para pendekorasi menghias setiap sudut rumah, sementara Marisa menemani Asmarini juga Anissa membuat puding buah untuk tamu undangan. Nastiti mengamati Arisetia sibuk menggantung figura indah yang membingkai kebahagiaan Marisa dan Bian, kemudian tersenyum lega menatap Putri, kedua kakak iparnya tampak berbahagia. Arisetia turun dari kursi lalu merangkul pundak Nastiti, menggodanya, berharap kelak mereka juga akan dikaruniai kebahagiaan itu. Asmarini menggenggam erat lengan Marisa. Kebahagiaannya sungguh tidak bisa terukur dengan apapun. Doa yang selalu dipanjatkan sudah terjawab. Betapa bersyukurnya ia mendapatkan anak menantu seperti Marisa. Anissa turut menggenggam tangan Marisa yang lain. Rasanya lengkap sudah hidupnya karena sebentar lagi akan menjadi nenek. Mereka ikut bergabung dengan Nastiti untuk mengamati potret maternity yang sudah tergantung. Asmarini memprotes Marisa, mengatakan kalau wajah putranya terlihat begitu kikuk dengan senyum yang dipaksakan, lalu mulai bertanya di mana gerangan calon ayah itu. Arisetia tertawa pelan. Ibu, wajar kalau Mas Bian sampai gugup gitu. Tadi sih kayaknya dia ke kamar bayi, ungkapnya. Aku panggil dulu ya, ujar Marisa. Iya, itu bagian belakang juga belum dicek.
tendanya sudah beres atau belum, tambah Asmarini. Marisa mengangguk mantap lalu pergi menuruti perintah Asmarini. Langkahnya begitu ringan, penuh dengan kegembiraan. Marisa sedikit membuka pintu. Dilihatnya sang suami sedang mengeluarkan barang-barang dari dalam kardus, serta meletakkan berbagai macam pernak-pernik termasuk mainan di atas lemari pakaian pendek tepat di samping keranjang bayi. "Mas," Marisa memeluk Bian, tetapi kali ini ia harus kecewa karena tidak mendapatkan balasan seperti yang diharapkan. "Dicari sama ibu," katanya, "disuruh cek yang lagi pasang tenda, takutnya ada yang kurang," tutur Marisa. Bian mengacuhkan permintaan istrinya dan tetap sibuk mengamati setiap mainan bayi. "Mas," ulang Marisa. "Semua pernak-pernik bayi juga mainan, kenapa dipesan sekarang? Lalu kamu juga meminta dekorasi ruangannya diubah, lebih condong ke bayi lelaki, kenapa?" Bian berusaha sekuat tenaga untuk meredam letupan amarah. Marisa tersenyum lembut tanpa mencurigai tingkah Bian. "Kamu juga kemarin curang, ubah jadwal pemotretan, maternity sama booking jasa dekorasi ruang bayi tanpa sepengetahuan aku ya. Jadinya aku juga punya sedikit rahasia sama kamu. Aku minta bocoran jenis kelamin anak kita sama dokter Mike, katanya lelaki." Tidak tampak raut bahagia di wajah Bian akan penuturan Marisa. Senyum Marisa menghilang. Ia menarik tangan Bian ketika pria itu memutuskan pergi tanpa berkomentar. "Mas." Bian menghentikan langkahnya tanpa berbalik. Ia berkata, "Kamu memang sedang menyimpang rahasia dan akhirnya menghancurkan orang yang menyayangi kamu." Rasa sesak yang dipeluk Bian semakin tak tertahan ketika para tamu undangan mulai berdatangan. Walaupun pada akhirnya bisa sedikit melengkungkan senyum serta membalas setiap jabatan tangan, sungguh ucapan selamat dari mereka membuatnya muak. Di tempat lain, Nastiti dan Arisietia menata beberapa perlengkapan di meja. Menjadi penanggung jawab acara adat membuatnya sangat gugup serta cukup sibuk sampai tidak bisa menjawab panggilan dari ponselnya. "Siapa sih? Dari tadi ponsel kamu sibuk," protes Arisietia. Nama Erika lagi-lagi muncul saat ia menatap layar ponsel. Itu juga jadi alasan enggan menerima panggilan. Arisietia hampir tidak bisa meredam amarah ketika mendapati nama Erika muncul di layar ponsel Nastiti. "Dia masih hubungi kamu, mau ngapain sih?" dengkusnya. Pelan-pelan ngomongnya, "Ih, kasihan Erika mas," bela Nastiti. "Aku heran sama kamu, masih belain dia. Lagi pula dia itu udah bikin gosip gak benar," tambahnya. "Erika itu juga sahabat aku mas, aku udah nurut sama kamu buat sedikit jaga jarak sama dia," debat Nastiti. "Dek, kamu itu harus ingat, Mas Bian dan Mbak Risa itu keluarga kamu juga, kamu gak bisa kayak gitu dong," marahnya. "Mas, kamu berlebihan, aku cuma mau angkat telepon dari Erika, dia pasti lagi susah," timpal Nastiti. "Biar Mbak yang terima teleponnya." Marisa yang sedari tadi mendengarkan perdebatan mereka seketika merebut ponsel Nastiti. "Halo?" Suara tangisan terdengar di ujung sambungan. Marisa makin iba karena mendengar tangisan bayi. "Erika, ini aku Marisa," ucapnya pelan. "Mbak Marisa, Mbak, aku harus bagaimana? Mas Samuel tetap gak mau mencabut gugatan cerainya," raung Erika. "Aku sudah coba bicara langsung dengannya, tapi hasilnya nihil Erika. Aku tahu ini sulit. Ingat anakmu." Nasihat Marisa walau sebenarnya juga tidak bisa banyak membantu. "Mbak, anakku masih kecil Mbak," lirih Erika lagi. "Erika, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Pandangi wajah Abi ketika kamu berdoa. Niscaya akan ada jalan," lirih Marisa. "Marisa, Dokter Mika sudah datang," ujar Bian mendekati Marisa yang dengan sigap mengembalikan ponsel Nastiti. "Telepon dari siapa?" tanyanya curiga. "Enggak, ayo mas, kasihan Dokter Mika kalau tunggu kelamaan," elak Marisa sembari menarik tangan Bian pergi dari sana. Bian bisa mencium gelagat aneh, namun apa daya, ia sudah hampir tidak peduli lagi. Rentetan acara dimulai, berawal dari acara pengajian, berlanjut dengan sungkaman.
Asmarini serta Anissa sudah duduk bersebelahan. Marisa mengganti pakaian gamisnya dengan kain jarik dan roncean melati yang menyerupai blase menutupi bahu. Bian tampak gagah mengenakan beskap coklat muda. Keduanya meminta doa restu kepada orang tua, memohon diberikan kelancaran menghadapi persalinan kelak. Tetesan air mata Bian membasahi tangan Asmarini. Pria itu kembali menelan rasa bersalah, amarah, kebingungan yang membuatnya sulit bernapas. Acara kembali berlanjut. Bian sesekali menunduk sembari menggigit bibir ketika tangannya merangkul pundak Marisa. Mereka berjalan saling beriringan menuju halaman belakang. Kemudian Marisa dipersilakan duduk di tengah rombongan khusus penuh dengan aneka bunga oleh pembawa acara. Satu persatu dari 7 anggota keluarga yang dituakan menyirami perut Marisa dengan bahan batok kelapa berisi air bertabur bunga sebagai perlambang menyucikan ibu serta calon bayi. Bian dengan gemetaran menyiram air bunga tersebut. Sungguh hatinya menolak melakukan semua itu. Acara dilanjutkan dengan prosesi berojolan, yaitu sang ayah dari calon bayi akan meluncurkan kelapa muda yang disebut cangkir dari balik kain yang dipakaikan ke Marisa. Lagi-lagi Bian merasa ragu untuk melakukannya, terlebih saat ia diminta untuk membelah cangkir sebagai simbol membuka jalan kelahiran. Acara terus berlanjut hingga menjelang Isya. Tangis Bian tidak bisa lagi dibendung ketika Marisa mencium tangannya selepas sholat berjamaah, lalu meminta maaf juga doa untuk kelancaran persalinan. Bian merasakan betapa bersalah pada Sang Pencipta. Ia merasa telah gagal menjadi imam dan tidak bisa melindungi istrinya, istri yang kemudian mengkhianatinya. Tangisan Bian disambut haru oleh tamu serta sanak saudaranya yang hadir. Mereka paham akan penantian panjang juga berbagai usaha yang dilakukan keduanya demi mendapatkan keturunan. Merasa wajar bila Bian seperti itu, namun bukan itu yang dirasakan Bian. Para tamu undangan mulai berpamitan ditemani Asmarini. Marisa masih meladeni para tamu hingga rumah itu kembali terasa sepi. "Bunda pulang dulu ya," ujar Anissa. "Bun, diantar sama Mas Bian ya," ujar Marisa. "Nggak usah, kamu sama Bian pasti capek, Bunda naik taksi aja," timpal Anissa. "Taksi online-nya sudah ada di depan," tutur Arisitya yang ikut bergabung di ruang tamu. "Bunda pulang ya." "Bian di mana?" tanyanya lagi. "Tadi masih di kamar bayi, Marisa panggil dulu ya," tuturnya sembari pergi. Senyum terlukis indah di wajah cantik Marisa kala mengingat kembali air mata kebahagiaan Bian di sepanjang acara. Marisa mengusap perutnya. Sejak awal acara, si Jaban bayi terus menendang, mungkin ikut merasakan kegembiraan yang menguasai Marisa. Marisa terdiam kala melihat pintu kamar bayi sedikit terbuka. Bian tampak duduk menyandar di kursi pojok kamar dengan matanya yang terpejam. Pelan-pelan, Marisa berjalan menghampirinya kemudian menepuk tangan suaminya. "Mas, kamu capek banget ya?" Mata Bian terbuka, tampak merah menahan amarah. Namun Marisa mengartikannya sebagai pertanda Bian terlalu banyak menangis. "Mas, mata kamu masih bengkak gitu. Mau aku kompres?" Bian diam, ditetapnya wajah Marisa. Semua tamu undangan sudah pulang. Bunda Anissa sama juga mau pamit. "Habis antar Bunda, kita istirahat ya," tambahnya pelan. "Bagaimana kamu bisa lakukan itu padaku? Aku membencimu," batin Bian. "Mas, aku tidak akan memaafkan kamu," batinnya lagi. "Mas, kenapa liatin aku kayak gitu? Aku semakin cantik ya," godanya lagi. "Marisa, ya, ketika kamu menerima pinanganku, aku sangat yakin kalau kamu adalah satu-satunya wanita yang akan menemaniku hingga ajal menjemput. Aku sudah membayangkan kita akan menua bersama," tutur Bian. Marisa tersenyum lembut, kemudian duduk melantai di hadapan Bian, menyandarkan kepala pada lutut Bian, serta mendengarkan ucapan Bian layaknya seorang anak kecil mendengarkan sebuah dongeng. "Selama kita menikah, aku hampir gak pernah menemukan kecatatanmu.
dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Aku harap selama jadi suamimu, aku juga nggak lalai menjalankan kewajibanku, lanjut Bian. Marisa sedikit tertawa lalu memuji Bian. Enggak mas, kamu adalah suami terbaik untukku. Bian tertegun kemudian ikut tertawa, air matanya kembali jatuh. Ya, aku lupa betapa sempurnanya aku, seluruhnya. Iya, kamu selalu menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dengan hebat, tambahnya lagi. Hebat, aku adalah seorang pecundang, batin Bian. Ayo mas, ini sudah terlalu larut, taksi bunda juga sudah datang. Bian menekan pundak Marisa untuk tetap diam. Jika ini takdirku, izinkan aku bicara untuk yang terakhir kali. Marisa mengergit tidak mengerti, namun sungkan untuk bertanya. Aku sudah gagal Marisa, aku gak bisa menjaga martabat kehormatanmu, dan aku gak bisa menerima olok-olokmu lagi, lanjutnya. Pupil mata Marisa membulat. Bian bangkit dari kursinya, kemudian berjalan menuju lemari pakaian pendek, tempat mainan serta pajangan bayi tertata rapi di atasnya. Batinnya menjerit, sebuah ombak tak kasat mata menggulung dirinya menyeret jauh ke dalam samudera dan bom waktu itu meledak. Bian menatap Marisa, wanita paling indah istrinya. Aku tidak menginginkan ini, jeritnya sembari membanting mainan juga pajangan bayi. Marisa terkesiap, segera bangkit menahan takut. Aku tidak mau, jeritnya lagi kemudian membanting keranjang bayi. Mas, Bian mendekati Marisa dengan penuh amarah, menarik rahang Marisa. Apa pentingnya Peter Smoke? Jawab aku, apa pentingnya dia hingga kamu gak bisa menolak tawarannya untuk menyentuh minuman haram, marahnya. Mas, aku... Air matanya jatuh bercucuran. Apa aku penting bagimu? Kenapa kamu menyembunyikan masalah sendirian? Kenapa nggak mengatakan kalau Samuel sudah merampas kehormatanmu? Teriaknya. Mas, Marisa menyentuh lengan Bian yang mencengkramnya erat. Apa kamu pikir aku nggak bisa menghancurkan Samuel lalu menjebloskannya dia ke penjara, atau ini cara kamu melindungi dia? Murkanya. Mas, aku bisa jelaskan mas, mohon Marisa. Bian melepaskan cengkramannya. Menjelaskan? Apa yang harus dijelaskan? Allah menunjukkan semuanya melalui mata juga telingaku sendiri. Mas, Marisa tidak mampu menyanggah ucapan Bian. Bian menunduk, ia tidak sanggup lagi, sungguh tidak sanggup. Kini dengan satu ketegasan ia berkata, aku mencintaimu, sangat mencintaimu, mari kita bercerai. Marisa menatap tak percaya. Bian dengan mantap balas menatap jauh ke dalam mata Marisa. Mari kita bercerai, ulangnya. Enggak, aku enggak mau, jerit Marisa. Kalau kamu ingin tetap bersamaku, bersama Raka Bian Sujarmoko, gugurkan bayi itu atau berikan dia pada orang lain setelah dilahirkan tanpa kamu melihatnya. Dia bukan anakku, enggak akan pernah menjadi anakku. Astagfirullahaladzim, teriak Asmarini. Langkahnya gontai saat berjalan mendekati mereka. Istighfar Bian, pintanya dalam linangan air mata. Bayi itu bukan cucu ibu, dia bukan keluarga Sujarmoko. Tuding Bian tidak mau mengalah. Tamparan keras dilayangkan Asmarini untuk putra sulung yang amat dicintai selama bertahun-tahun. Ini kali pertamanya ia melukai Bian. Bian menatap mata Asmarini yang sudah basah karena amarah. Sejenak ia kembali menatap Marisa sebelum memilih untuk pergi. Mas Aris, cepat kejar Mas Bian, perintah Nastiti. Marisa jatuh seketika, menangis sejadi-jadinya, menatap semua yang hancur karena kebodohannya. Bersambung.